selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 kita melaksanakan pembelajaran PAI secara daring bagian kedua ya. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Coba, ada yang ingat pelajaran kemarin sampai mana? Gak ingat? Surat Al-Imran. Surat Al-Imran ya? Ya, Pak. Nah, untuk hari ini Alif isi dengan tentang Ramadan. Tentang ketentuan puasa, macam-macam puasa, jenis-jenis puasa. Pokoknya pelajarannya tentang kaifiyah atau tentang puasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Untuk kelas lain kemarin sudah secara daring Pak Alif itu menyampaikan tentang puasa. Cuman kelas 5 aja yang berbeda kemarin surat Al-Imran ya. Nah, bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam. Kita melaksanakan rukun Islam yang ke berapa? Yang keempat. Kalau yang pertama rukun Islam apa? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Zakat. Terus baru yang keempat apa? Puasa. Nah, sekarang ini kita puasa di bulan Ramadan. Zakat pun itu di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri atau hari raya. Nah, anak-anak sekalian, tentang puasa ini Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, coba dibacakan Pak Alif. Hai orang-orang yang beriman. Kelihatan? Kurang besar? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang ditetapkan orang-orang sebelum kalian agar supaya kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kalian atau kita, yaitu sebelum Nabi Muhammad, itu nabi-nabi sebelumnya itu sudah melaksanakan yang namanya puasa. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk apa? Meningkatkan ketakwaan, takwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk puasa ini adalah perintah bagi siapa? Bagi orang yang mengaku
Islam. Karena sudah ada di rukun Islam. Nah, kita lanjut ya, anak-anak, tentang macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, dan yang ketiga puasa haram. Puasa wajib artinya puasa itu wajib dilakukan. Apabila ditinggalkan maka puasanya maka akan berdosa. Kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Terus puasa sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Terus apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Terus berikutnya puasa haram. Nah, kita itu puasa itu dalam hal tertentu itu haram. Artinya tidak boleh berpuasa gitu. Malah kalau meninggalkannya itu malah yang mendapatkan pahala. Ya. Nah, pada puasa wajib, coba puasa apa saja yang termasuk puasa wajib? Yang pertama yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, kapan dilaksanakannya? Yaitu ketika bulan Ramadan atau bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Hitungannya dari mana? Dari 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus apa? Setelah Jumadil Akhir apa? Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Setelah Ramadan apa? Muharram. Loh, kok Muharram lagi? Syawal. Satu Syawal Idul Fitri itu. Terus setelah setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Terakhir bulan ke-12 yaitu Dzulhijjah. Nah, penetapan hari dalam bulan Muharram itu satu bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, termasuk puasa ini. Puasa ini bisa 29 hari atau 30 hari. Tinggal nanti MUI-nya yang menetapkan berapa hari kita akan berpuasa, sehingga kita akan menentukan hari rayanya itu kita mengikuti pemerintah ya. Intinya dalam satu bulan bisa 29 hari atau 30 hari. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalau Masehi ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 hari atau 29 hari pada bulan Februari. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Nah, kita lanjut puasa nadar. Kok ada puasa nadar? Ini termasuk wajib puasa nadar. Puasa nadar ini dilakukan karena seorang terikat nadar untuk berpuasa dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini contohnya puasa nadar. Nadar itu berjanji kepada dirinya sendiri. Seandainya si A mempunyai orang tua, ayah atau ibu sakit keras. Nah, ketika dia melihat ibu atau ayahnya itu sakit keras, dia itu berjanji kepada dirinya, ibu saya kalau sampai sembuh, ayah saya kalau sampai sembuh, maka saya akan melaksanakan puasa 7 hari. Nah, suatu ketika karena dia itu berjanji kepada dirinya ya, Allah itu mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga ibu itu gimana? Sembuh. Maka kita itu wajib melaksanakan sesuai dengan janji kita.
Nah, itu termasuk puasa wajib gitu. Terus yang ketiga, puasa kafarat. Nah, kalau puasa Ramadan ini termasuk perintah ya. Terus puasa nadar ini termasuk puasa wajib karena kita berjanji kepada diri kita ya. Ini termasuk berjanji pada diri kita itu termasuk berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini adalah puasa yang dilakukan apabila kita melanggar aturan agama. Apa saja? Nah, ini ada ketentuannya, ada contohnya. Satu, melanggar larangan ketika menunaikan ibadah haji. Ketika ibadah haji itu juga ada aturan-aturannya. Terus kalau dilanggar maka kita harus berpuasa kafarat. Terus yang B karena melanggar sumpah. Yang C karena berhubungan badan atau berhubungan lainnya suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, dari sini puasa wajib ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti puasa wajib ini ada di 3. Yang pertama puasa Ramadan, kedua puasa nadar, yang ketiga puasa kafarat. Ya. Lanjut. Berikutnya puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama puasa Arafah. Apa sih puasa Arafah itu? Yaitu puasa yang dilakukan sebelum tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kapan bulan Dzulhijjah itu? Yaitu bulan besar atau hari raya besar. Ditetapkan tanggal 10 setiap bulan Dzulhijjah. Nah, orang yang melaksanakan haji itu pergi ke Arafah. Makanya dinamakan puasa Arafah. Terus yang kedua puasa Asyura. Asyura itu dari kata asyar 10 ya. Kalau Asyura yaitu hari ke-10. Hari ke-10 pada bulan Muharram atau 10 Syura. Ya, 10 Muharram. Ini termasuk puasa sunnah. Yang ketiga puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah hari raya Idul Fitri, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu juga ada yang namanya yang dinamakan puasa Syawal atau nyabel. Kalau katanya orang Madura itu nyabel, nggak tahu kalau katanya orang Jawa itu nyawal. Nah, itu termasuk puasa sunnah. Berikutnya yaitu puasa Senin Kemis. Nah, setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang kelima yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Artinya setiap tanggal 13, 14, dan 15 atau Ayyamul Bid itu berpuasa di pertengahan bulan ya. Sebelum bulan purnama itu. Biasanya kan bulan purnama kan tanggal 14 ya. Nah, sebelum dan setelahnya itu berpuasa ya pada bulan purnama itu. Nah, itu namanya Ayyamul Bid atau juga puasa sunnah. Yang keenam puasa bulan Sa'ban, pada bulan Sa'ban, awal bulan Sa'ban atau akhir. Nah, itu juga puasa sunnah. Yang ketujuh adalah puasa Daud. Puasa Daud ini yaitu puasa 1 hari puasa, besok enggak, 1 harinya lagi puasa. Terus yang ke-8 puasa Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena Nabi sendiri itu sering berpuasa pada bulan-bulan tersebut.
Sampai di sini ada yang tak mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Tidak. Nah, anak-anak nanti kalau buka buku digital itu bisa ini kan ditekan ya. Kalau ada tombol seperti ini ditekan, itu adalah isinya tentang penjelasan yang di bawah ini. Nah, ini kalau kita Poin C. Macam-macam puasa. A. Puasa wajib. Puasa wajib ialah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan Dengar, apabila ditinggalkan berdosa. Yang termasuk puasa wajib Tidak. yaitu 1. Puasa Tidak. Ramadan. Dilaksanakan 1 oh, berarti tidak langsung include ya. Udah. Kita lanjut ya. Yang poin C yaitu puasa haram. Puasa haram. Yang pertama yaitu puasa pada 2 hari raya. Saking senengi poso sampai Idul Fitri atau Idul Adha itu berpuasa. Ini termasuk haram dilakukan. Yang kedua, puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah hari dinding. Kalau dulu itu karena terlalu banyak yang kurban, akhirnya daging sapinya itu dibuat dinding, itu dijemur. Itu asal mulanya puasa tasyrik, sehingga pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah itu diharamkan untuk berpuasa setelah hari raya besar atau hari raya Idul Adha. Yang ketiga yaitu puasa dahar, yaitu puasa yang sepanjang tahun, itu juga tidak boleh. Yang keempat, puasa wisol, puasa yang tidak berbuka, mulai isuk poso sampai sahur. Nah, itu juga tidak boleh. Terus yang keenam, puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Yang kelima, puasa sunnah seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari suaminya. Nah, dilanjutkan yaitu ketentuan puasa. Nah, sebelum kita melakukan puasa, maka kita itu harus tahu ketentuan puasa itu. Yang pertama, ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada rukun puasa. Nah, syarat wajib puasa ini harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan puasa. Begitu juga dengan syarat sah puasa. Sah apa enggak puasanya itu nanti. Maka syarat wajibnya harus dipenuhi dulu. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga adalah balik. 4, kuat berpuasa. Nah, ini harus dipenuhi dulu. Kenapa tadi Pak Alif bilang, kita kalau ngaku umat Islam, hafal rukun Islam yang ke-5, maka kita itu kalau mengaku sebagai umat Islam, hukumnya wajib berpuasa. Yang pertama Islam. Selain orang Islam tidak wajib. Terus yang kedua berakal. Jadi orang yang berakal sudah Islam, terus dia itu berakal. Ini harus terpenuhi. Islam dulu, setelah Islam berakal. Islam tapi tidak berakal. Ini tidak wajib berpuasa. Terus yang ketiga balik. Balik ini nanti biasanya di kelas 4 materi balik ya. Untuk yang putri biasanya kalau sudah haid, nah ini termasuk sudah balik. Terus yang laki-laki wis sunat. Nah, wis hitan semua yang laki-laki. Hitan sebagian. Terus yang keempat, kuat melaksanakan puasa. Nah, anak-anak berpuasa semua hari ini. Puasa. Bentar lagi zuhur. Mau berbuka benda?
Enggak. Puasa apa? Puasa duhur apa puasa maghrib? Maghrib. Oh, maghrib ya. Maghrib. Terima kasih kalau puasa maghrib. Isya. Terus yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu Islam. Yang kedua mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat pada hari yang ditentukan. Termasuk bulan puasa ini kita kemarin sudah ditentukan pada tanggal 1 bulan Ramadan ditetapkan hari Selasa. Kita tinggal hitung berapa hari kita berpuasa sesuai dengan jumlah hitungan pada bulan Komariah bisa 29 hari atau 30 hari. Dari sini lanjut ya. Ya. Yang ketiga yaitu rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu meninggalkan segala yang membatalkan puasa pada siang hari. Nah, niat puasa. Maka kita sebelum melaksanakan puasa kita wajib untuk berniat karena ini adalah rukun. Kenapa sih kok kita setelah taraweh itu diminta dipandu untuk membaca niat puasa agar supaya waktu kita sahur itu tidak lupa ya. Atau ketika sahur kita lupa kita sudah berniat. Coba Pak Alif minta bacakan niat puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitu somawatin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso Jawa. Pakai Madura apa pakai Jawa? Jawa. Coba gimana? Ayo, ada yang hafal? Dibaca bersama-sama. Ingsun poso. Tino kisu. Gimana? Nih. Udah apa? Lillahi ta'ala. Nah, itu termasuk kita sudah membaca niat ketika setelah tarawih itu. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan segala yang membatalkan puasa pada siang hari. Artinya imsak, qad kana waqtul imsak, iyakum wal azla wasyarba wa ghairu dzalik. Artinya kita disuruh imsak itu menahan diri dari makan, minum, merokok dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Jadi rukunnya ada dua, cuma niat dengan imsak atau menahan diri pada siang hari. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kalau nggak ada mau dilanjut atau gimana? Sudah, Pak. Hah? Sudah? Nah? Sudah, Pak. Iya. Nah, berarti kalau sudah, nah, coba apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang macam-macam puasa. Terus ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram. Terus setelah itu ketentuan melaksanakan puasa. Ada yang namanya syarat wajib puasa, ada syarat sah
puasa, dan juga ada rukun puasa. Rukun puasa ada berapa tadi anak-anak? Ada 2. Apa saja? Niat, Dengan imsak, segala yang membatalkan puasa. nah, imsak atau meninggalkan segala yang membatalkan puasa pada siang hari. Mulai kapan? Yaitu mulai subuh sampai maghrib. Nah, ini pelajaran hari ini. Sekali lagi Pak Alif tanya, adakah yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Pak Alif ingin memberikan petunjuk ke anak-anak tentang bagaimana melihat buku digital yang sudah Pak Alif share di grup. Nah, itu kan sudah Pak Alif share ya di grup buku kegiatan Ramadan. Nah, ini tampilannya ya. Kalau melihat di grup kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku digital kegiatan Ramadan sesi 1 dan 2. Nah, sesi 1 ini kita buka ya. Linknya kita tekan. Ini pakai HP Pak Alif. Anak-anak nanti bisa mempraktekkan. Nah, di atas ini ada buku 1. Kita coba klik buku 1. Nah, maka tampilannya seperti ini. Itu kita usap ke kanan atau ke kiri. Buku kegiatan Ramadan. Nah, ini adalah buku kegiatan. Nah, terus kita lihat buku yang kedua. Nah, pada buku kedua ini, yang kita bahas barusan. Nah, ini mulai dari bab 1 ya. Tadi tentang pengertian puasa, terus dasar puasa. Terus yang kedua macam-macam puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah. Selanjutnya ada puasa haram, terus tentang ketentuan puasa. Nah, di situ ada 2 tombol ya. Ada tombol yang biru, warna biru, dan ada tombol yang merah. Nah, ketika ada tulisan Arab atau ayat Al-Quran, maka di situ akan ada tombol merah. Itu kalau diklik, ditekan, tunggu sebentar, maka nanti akan dijelaskan tentang dibacakan tentang ayat tersebut. Terus kalau tombol yang biru, kalau ditekan nanti akan dibacakan semua narasi mulai dari di atas tersebut sampai selesai. Jadi silakan nanti anak-anak dicoba ya. Pakai HP enteng kok. Buku digital ini. Persis kita seperti membuka lembaran buku. Nah, Pak Alif mengingatkan lagi ke anak-anak, ketika ada siaran penting seperti ini dari Pak Alif, itu kalau ingin tidak terhapus, kasih tanda bintang. Caranya bagaimana? Kembali ya yang di-share Pak Alif seandainya ini ya. Nah, ini di blog ini. Terus setelah itu dikasih bintang. Maka akan muncul bintang di bawahnya. Nah, ini ketika dihapus, nah
dihapus semua, bersihkan, cek, maka yang ada tanda bintangnya tidak akan terhapus. Nah, contohnya ini punya Naila Maharani. Nah, ini paling bintang ya seandainya ya. Kita tekan, nah, setelah itu di bintang. Nah, ini kalau dikasih tanda bintang, ketika mau dihapuskan, mau dihapus chat itu tidak akan terhapus. Dari sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, iya Alifah, mau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Tidak. Naila, Tidak. Ayas, Darel. Kalau tidak ada yang ditanyakan, iya Andita. Enggak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damai